and welcome back to my channel. Video ini aku kembali shoot outdoor karena aku lagi kepengen menikmati suasana yang kebetulan lagi ada angin sepoi-sepoi, nyaman banget. By the way, kali ini aku akan bahas salah satu buku self improvement yang banyak banget dibahas orang-orang, hype banget, dan katanya sudah mengubah hidup banyak orang menjadi lebih baik. Apalagi kalau bukan buku ini, Atomic Habits karya James Clear. Buku yang membahas tentang kebiasaan, bagaimana cara membangun kebiasaan yang baik dan mempertahankannya. Atomic Habits sendiri, jika diartikan secara harfiah, atomic berarti merupakan bagian terkecil dari sebuah benda, dan habits merupakan praktik kecil yang dilakukan secara rutin atau teratur. Jadi bisa disimpulkan bahwa atomic habits itu memiliki arti sebagai praktik kecil atau kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur. Nah, penulis itu meyakini bahwa dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun itu mampu membawakan perubahan atau pencapaian besar lainnya. Kadang kan kita sering berpikir ya, bahwa kesuksesan yang besar itu pasti diraih melalui aksi yang masif juga. Padahal secara tidak langsung, hal tersebut justru akan memberikan tekanan atau beban bagi diri kita sendiri. Sedangkan proses atau kebiasaan kecil yang sering kita remehkan itu, memang perubahannya itu terkesan lama atau lambat. Namun justru hasilnya itu akan lebih bermakna, terutama untuk jangka panjang. Proses atau kebiasaan kecil yang kita jalani itu kan memang hasilnya nggak bisa instan ya, butuhkan waktu yang relatif agak lama. Itu pula yang menjadi pemicu kenapa kita ini agak susah untuk mempertahankan kebiasaan baik tersebut dengan awet. Kita kemudian cenderung berpikir bahwa apa yang sudah kita jalani itu seperti nggak ada improvementnya, sehingga kita akhirnya menghentikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang sudah kita bangun itu tadi. Padahal perubahan yang terkesan statis itu sejatinya merupakan proses untuk menghimpun banyak hal. Dan proses tersebut memungkinkan lompatan-lompatan atau jawaban dari proses yang sedang kita jalani saat ini. Makanya penulis kembali mengingatkan bahwa usaha itu tidak ada yang sia-sia. Kitanya aja nih yang kurang sabar dan kurang tekun. Lalu penulis di sini juga menekankan bahwa kita ini jangan terlalu terpaku pada sasaran. Justru fokuslah kepada sistem atau prosesnya. Of course, memikirkan sasaran itu baik ya, tidak ada salahnya, karena itu bisa menentukan tujuan atau arah kita mau kemana. Tetapi jangan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan sasaran, sehingga kita kemudian terlena dan lupa untuk merancang sistem. Menurut penulis, kebiasaan itu kan siklus. Ternyata kebiasaan itu sendiri ada faktor pemicunya, sehingga hal tersebut bisa terjadi secara berulang-ulang. Nah, ada pemicu yang dijabarkan oleh penulis. Pertama ada petunjuk, gairah, tanggapan, dan juga ganjaran. Untuk masing-masing penjelasannya nanti teman-teman baca aja sendiri di bukunya ya. Nanti videonya takut kepanjangan. Lantas bagaimana sih cara untuk membangun kebiasaan baik dalam diri kita? Nah, di sini penulis itu memberikan 4 tips bagaimana cara kita untuk bisa menumbuhkan atau membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Yang pertama adalah membuatnya terlihat, kemudian yang kedua menjadikannya menarik, yang ketiga menjadikannya mudah, dan yang keempat menjadikannya sebagai sesuatu hal yang memuaskan. Nah, dari keempat tips yang dibagikan penulis bagaimana cara bagi kita untuk menumbuhkan atau membangun kebiasaan baik, aku paling tertarik dengan poin pertama, yaitu menjadikannya terlihat. Karena menurut aku, poin pertama ini merupakan sebuah fondasi untuk kita memulai menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita. Bagi aku, poin pertama ini berisikan hal-hal yang sederhana, yang mudah untuk kita lakukan, untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita berhasil menjalaninya dengan konsisten, niscaya nanti kita akan lebih mudah untuk menjalani tips-tips berikutnya. Pada poin pertama ini, penulis menjelaskan bahwa untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik, kita perlu menerapkan strategi niat implementasi
ini dengan merancang rencana-rencana yang jelas. Misalnya nih ya, kita ini pengen banget rajin dan konsisten olahraga gitu kan. Nah, kita harus tulis to-do listnya itu sejelas mungkin. Kita akan olahraga apa, kemudian berapa menit atau berapa jam, lokasinya di mana, pakai baju apa, dan lain sebagainya. Kemudian buatlah hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan yang ingin kita bangun itu menjadi terlihat oleh kita. Misalnya seperti tadi, kita pengen konsisten olahraga. Nah, benda-benda yang berkaitan dengan kebiasaan tersebut itu harus kita letakkan di tempat-tempat yang sering kita kunjungi, sehingga kita akan melihatnya terus-menerus dan kita akan teringat bahwa wah, ini waktunya aku olahraga nih, wah besok aku akan olahraga nih jam sekian gitu. Lama-lama tubuh kita tuh kayak udah punya alarm otomatis sendiri untuk menjalani kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sedangkan hal ini berlaku kebalikan kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk, jadikanlah sesuatu itu menjadi tidak terlihat. Misalnya nih, kita pengen mengurangi intensitas penggunaan HP. Nah, kita bisa coba untuk meletakkan HP kita di tempat yang jarang kita kunjungi atau sulit untuk kita jangkau ketika kita melakukan aktivitas lain, sehingga kita ini tidak terdistraksi untuk buru-buru buka HP yang nanti akhirnya kita jadi terlena, guys. Kayaknya sekarang aku sadar kenapa akhirnya orang-orang nge-hypein buku ini dan bilang bahwa bukunya itu bisa mengubah kehidupan mereka, terutama terkait dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Karena ketika aku baca dari bab pertama aja itu udah langsung menggugah hati dan pikiran. Terus apa yang disampaikan penulis, pemikiran-pemikiran, pendapat yang tertuang itu kayak menampar aku banget, soalnya fakta. Tapi meski begitu, penulis ini nggak terkesan menggurui, dan bahasanya pun juga menurut aku masih mudah untuk dipahami. Meskipun topik yang diangkat itu memang agak berat ya, tentang kebiasaan, yang mana topik itu kan bener-bener luas banget, tapi menurut aku ini kayak lengkap sih, meskipun nggak bisa dibilang buku ini mewakili seluruh substansi dari topik tentang kebiasaan gitu, tapi I think it's just enough, dan kayak it's a good investment for your future. Buku Atomic Habits ini juga dilengkapi dengan studi kasus, kemudian grafik, serta ilustrasi yang berkaitan dengan poin yang dibahas, sehingga pembaca bisa lebih mudah untuk memahami substansinya. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, I think cuma kekurangan minor. Jadi ada beberapa bagian yang penjelasannya itu bagi aku terkesan repetitif, itu diulang-ulang. Ya mungkin untuk reminder juga ya buat pembaca. Ya, it's not a big deal. Tetap buku ini menurut aku worth it banget sih. Sekali lagi, it's a good investment for your life, for your better future. So, untuk buku Atomic Habits ini aku kasih rate 4,5 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah baca bukunya, gimana pendapat kalian? Please komen di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!